Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah MKI sekalian, Majelis Keluarga Indonesia, pagi hari ini kita semua dipertemukan Allah dalam majlis yang insya Allah penuh manfaat, edisi Ahad, dengan tema, sudah lama ya kita dengan tema kesehatan keluarga. Hari ini temanya adalah tentang kanker, yang mana kanker ini sekarang betul-betul penyakit yang mungkin menjadi momok ya bagi kita, terutama perempuan, tapi tidak berarti laki-laki terbebas dari kanker. Materi ini insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Dr. Monica, Dr. Wisuda Monica Silviana, SPP Menkes. Banyak banget nih dokter, Masya Allah. Tempat tanggal lahir Jakarta 4 Mei 1982, agama ya pasti Islam. Beliau ini merupakan putri dari jamaah MKI, yaitu Ibu Elvina. Baiklah, tanpa saya, mungkin nanti kalau kenalan lebih jauh ya, Bu Dokter sendiri nanti akan menyampaikan. Dengan segala hormat, saya persilahkan kepada Ibu Dokter Monica. Silakan Bu Dokter. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Ibu? Terdengar sangat-sangat jelas, Dokter, terdengar. Oh Di iya. saya sangat jelas terdengar. Mohon maaf nanti kalau ada kendala sinyal ya ini. Tadi kayak ini sinyalnya nggak bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh MKI, Majelis Keluarga Indonesia. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Monica, ya saya tinggal di Purwokerto, bekerja di Rumah Sakit Dr. Margono Purwokerto. Saat ini saya belajar tentang kanker paru ya, masih sekolah lagi. Jadi spesialis paru mau ngambil subspesialis kanker gitu. Kepada yang terhormat para ustadz yang hadir dan semua teman-teman di grup Majelis Kesehatan Keluarga Indonesia, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Amin. Insya Ya Allah. Rabbal Alamin. Amin. Ya, ini nanti yang diminta oleh Ustadz yang menghubungi saya, Ustadz Kholis, itu Ustadz Kholis untuk menyampaikan tentang kesehatan terkait kanker ya, bahaya dan solusinya. Nanti juga sedikit saya ulas tentang kanker paru. Saya izin share screen ya, Bu Darmi. Silakan, Bu Dokter. Enggak hitam. Kelihatan tidak ini? Kelihatan jelas, Dokter? Oh iya, baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ke pembahasan tentang kanker ya. Mungkin kepagian nggak ya ngomongin kanker pagi-pagi, tapi mudah-mudahan tetap bersemangat karena ini juga merupakan suatu pengetahuan yang insya Allah bermanfaat buat kita ya. Mengenal apa itu kanker, apa bahaya kanker, bagaimana kita mencegah, atau bagaimana kalau kita menghadapi mungkin kenalan atau keluarga yang menderita kanker, mungkin kita bisa menjadi tahu tentang cirinya dan apa yang bisa kita bantu ya. Sekarang yang pertama, apa sih itu kanker? Jadi kanker itu berasal dari bahasa Yunani, karkinos, artinya kepiting. Jadi karena kalau sel kanker ini sudah tumbuh banyak, kemudian dia mau menyebar, dia akan membentuk suatu jaringan dengan seperti kaki-kaki kepiting ini. Jadi kalau dilihat dengan mikroskop seperti ini percis, jadi dianggapnya seperti gambaran kepiting.
kepiting yang berkaki banyak gitu ya. Nah, kanker ini apa sih? Dia itu adalah suatu pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Jadi selnya tadinya baik, normal, tiba-tiba dia tumbuh jadi tidak normal, tumbuh tidak terkendali, bersifat merusak, bahkan dia dapat menyebar ke bagian tubuh lain. Nah, pertumbuhan abnormal yang terjadi pada kanker ini terus-menerus dan bersifat progresif tidak bisa dihentikan. Sehingga nanti host atau orang yang terkena kanker ini akan menjadi lemah kondisinya karena sel-sel itu menginvasi ke daerah sekitarnya. Banyak kasus kanker yang ditemukan di dunia dan memang ternyata pada tahun 2022 diperkirakan terdapat 20 juta kasus baru kanker dengan 97 juta kematian akibat kanker di seluruh dunia. Berdasarkan data WHO, ternyata kanker yang terbanyak adalah kanker paru ya. Jadi kasusnya sekitar 12,4% dari semua total kasus yang ada. Yang kedua kanker payudara, yang ketiga kanker kolorektal. Penyebab kanker ini adalah kerusakan genetik. Jadi kanker ini terjadi karena adanya mutasi gen. Sel-sel tadi tumbuh biasanya baik ya, kalau rusak dia mati, diganti sel baru yang sehat. Tapi pada kanker ini, sel ini mengalami mutasi menjadi sel yang rusak, sehingga sel ini tumbuh terus-menerus dan merusak tubuh. Nah, mutasi ini adalah akibat dari faktor genetik ya. Yang utama dari kanker ini yang perlu kita pahami adalah keturunan. Jadi ada keturunan atau riwayat kanker di keluarga itu menjadi ciri khas ya yang bisa kita harus menjadi awareness atau kehati-hatian kalau di dalam keluarga ada riwayat kanker. Jadi biasanya dokter menanyakan, ada nggak riwayat kanker di keluarga sebelumnya, ya. Kemudian untuk usia itu juga merupakan faktor internal di mana semakin bertambah usia, maka semakin berisiko untuk mengalami kanker. Yang ketiga faktor hormonal, di mana ada perubahan hormon di dalam tubuh manusia yang dengan hormon-hormon tertentu akan menyebabkan risiko kanker meningkat ya. Dan yang keempat adalah gangguan sistem kekebalan tubuh. Kalau yang hormonal ini contohnya pada tumor ovarium ya. Tumor ovarium itu terjadi ketidakseimbangan pada hormon progesteron ya, atau kanker serviks juga tidak ada keseimbangan antara hormon estrogen dan progesteron. Untuk sistem kekebalan tubuh, jadi sistem kekebalan tubuh kita tuh ternyata dibutuhkan untuk mencegah terjadinya salah satunya kanker. Jadi ketika seseorang mengalami gangguan kekebalan tubuh, bisa mengalami mudah terjadi kanker, terutama pada pasien, misalnya pasien HIV, pasien dengan usia tua dan malnutrisi ya. Jadi ketika kekebalan tubuh terganggu, itu termasuk menjadi faktor internal yang menyebabkan kita berisiko untuk terkena kanker. Untuk faktor eksternal ini apa? Jadi kalau internal itu dari dalam tubuh ya. Jadi seseorang mempunyai kecenderungan karena tadi faktor-faktor tadi. Kalau eksternal ini yang dari luar. Biasanya paling sering itu adalah dari gaya hidup ya. Yang pertama merokok ya. Merokok kan kita tahu sendiri bahwa rokok itu adalah bahan-bahan asap atau zat-zat yang tidak diperlukan tubuh, bahkan dia meracuni tubuh. Seorang perokok kan tidak mungkin merokok hanya sekali dua kali, biasanya dia merokok terus-menerus dalam sehari-harinya beberapa batang, terus-menerus. Asap yang masuk itu akan merusak sel-sel di dalam tubuh ya. Atau kalau tidak merokok, seseorang itu hidup di lingkungan perokok, jadi dia tetap ikut menghirup asapnya. Faktor eksternal yang lain adalah paparan bahan kimia berbahaya. Ya, misalnya orang yang bekerja di pabrik yang kemudian mengeluarkan zat-zat racun seperti asbestos, benzen, arsen, ya, karbon dioksida, sehingga dia akhirnya terus-menerus dihirup dan dia akan memicu pertumbuhan sel kanker karena DNA-nya tadi selnya itu rusak, ya. Jadinya dari normal jadi nggak normal, kemudian jadi kanker. Yang ketiga, sinar ultraviolet.
Kita setiap hari terkena sinar ultraviolet, tetapi yang dimaksud dengan radiasi sinar ultraviolet di sini adalah paparan radiasi sinar ultraviolet yang tinggi ya. Dan jangan khawatir, jangan takut kena matahari, tetap saja ini hanya pada orang-orang yang rentan. Misalnya pada orang-orang yang mempunyai pigmen melanin rendah ya. Jadi tidak semua orang mudah menjadi kanker ketika kena sinar matahari. Hanya orang-orang tertentu yang memang pigmennya rendah, melaninnya, sehingga bisa memicu terjadinya kanker karena dia tidak tahan terhadap sinar ultraviolet tadi, berisiko mengalami kanker kulit ya. Kemudian radiasi medis dosis tinggi, misalnya sinar yang diberikan pada saat seseorang radioterapi atau pada saat seseorang bekerja di daerah yang ada radiasinya. Nah, itu juga menyebabkan kecenderungan kanker ya. Yang keempat, pola makan. Kita tahu bahwa makanan itu kan kita konsumsi sehari-hari akan masuk ke tubuh. Kebiasaan makan kita ini mempengaruhi apa yang terbentuk di badan kita. Makanan yang tidak sehat seperti banyak lemak, seratnya kurang, banyak pengawet, atau ada pewarna, itu akan meningkatkan resiko kita mengalami kanker. Kemudian, infeksi virus. Contohnya yang paling sering adalah terkenal itu HPV ya. Mungkin sudah banyak dengar HPV atau Human Papilloma Virus itu ternyata berkaitan dengan terjadinya kanker serviks ya, gitu. Kemudian yang kedua, virus hepatitis B dan C itu meningkatkan resiko kanker hati. Keenam adalah obesitas. Obesitas ini kelebihan berat badan atau kegemukan ya. Yang terus-menerus, lama-kelamaan dia akan menyebabkan terjadinya inflamasi atau peradangan di tubuh kita, sehingga kita mudah terkena beberapa jenis kanker, misalnya payudara, kanker usus atau kolorektal, kanker esofagus, kanker pada ginjal, kandung empedu, rahim, pankreas, dan hati. Ini suaranya ke overlapping sama ini ya, ada pengajian ternyata. Sebentar ini. Terdengar suara saya, Bu? Jelas, Dok. Jelas dong. Ininya kedengeran berisik ya belakangnya? Enggak. Kalau di saya Oh, enggak. Dok. Murni. Oh, enggak. Baik. Ini lagi ada ini kayaknya pengajian juga. Yang ketujuh, alkohol atau minum-minuman alkohol berlebihan ya. Biasanya nanti resikonya kankernya di daerah mulut, tenggorokan, dan di daerah hati. Kalau jenis-jenis kanker itu tergantung organ yang terkena. Jadi berasal dari mana. Misalnya dari paru, dia berkembang menjadi kanker paru. Kalau di payudara jadi kanker payudara namanya. Di serviks ya, serviks itu leher dari rahim. Itu kanker serviks namanya. Kanker di tulang juga bisa terjadi. Kanker hati, kanker nasofaring, macam-macam ya. Seluruh tubuh kelihatannya bisa mengalami kanker kecuali kuku dan rambut kelihatannya. Bagaimana sih sifatnya? Nah, kalau tadi judulnya adalah mengenal bahaya dari kanker, maka kita harus paham apa sifat dari sel kanker. Jadi kita tahu bagaimana dia memprogram dirinya untuk merusak tubuh ya, sehingga bahayanya kita pahami dari sifatnya ini. Yang pertama adalah dia membelah secara tidak terkendali. Jadi dia membelah terus-menerus tanpa tubuh mengeluarkan sinyal. Biasanya kalau sel normal itu tubuh kita itu mengeluarkan suatu sinyal untuk menyebabkan sel itu bisa diatur ya pembelahannya. Tapi pada sel kanker ini lain. Dia tidak menerima sinyal yang tepat dan dia mengekspresikan seluruh sinyal menjadi suatu pertumbuhan yang tidak terkendali. Sehingga tadinya cuma satu sel saja yang abnormal, nanti lama-kelamaan menjadi banyak sel dan akhirnya tumbuh tidak terkendali, akhirnya menjadi merusak ya. Yang kedua, dia tidak merespon sinyal anti pertumbuhan. Jadi di tubuh kita itu ada suatu mekanisme di mana kalau ada sel yang tidak baik dan merusak akan dimatikan ya. Jadi misalnya sel itu sudah rusak ya atau sel itu tidak diperlukan, maka akan terjadi kematian sel yang direspons berupa sel itu nanti akan mati diganti sel yang baru.
dan dia akan tumbuh yang lebih baik ya. Hasilnya adalah setelah diganti hasilnya lebih baik. Tapi kalau kanker ini lain, dia tidak merespon sinyal untuk menghentikan pertumbuhannya, malah dia bablas tumbuh terus-menerus ya. Yang ketiga, dia menghindari apoptosis tadi terkait pertumbuhannya tadi, dia nggak mati-mati, selnya hidup terus ya. Nah, akhirnya sel yang normal jadi terganggu dan banyak yang rusak akibat sel yang tidak normal tadi tidak mati malah mengganggu ya. Dan keistimewaannya lagi adalah dia membentuk saluran pembuluh darah yang baru. Sel kanker ini menginduksi terjadinya angiogenesis ya. Angiogenesis itu adalah pembentukan pembuluh darah baru untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi. Apa? Nah, kemudian dia akan setelah pembuluh darahnya ini banyak terbentuk, dia akan dimasuki sel kanker itu melalui pembuluh darah, dia akan menyebar ke tempat lain. Nama lainnya adalah metastasis. Jadi dari tempat asal muasalnya dia berada, dia akan pindah lagi ke tempat lain melalui pembuluh darah karena dia sudah menciptakan salurannya dia sendiri. Dan dia menghubungkan sel tumor itu kepada daerah lain untuk dia bisa hinggap dan tumbuh di tempat lain. Jadi dia benar-benar merusak dan menginvasi dan melakukan metastasis atau penyebaran ya. Kemudian yang terakhir dia morfologi atau jenisnya itu berbeda sama sel aslinya. Jadi kalau sel aslinya itu bagus, sel kanker ini lain, bentuknya lebih acak-acakan ya. Di sini dikasih contoh yang seperti ini ya. Nah, tapi perbedaan morfologi ini yang akan menjadikan dokter ahli patologi anatomi itu bisa membedakan mana sel-sel yang normal, mana sel yang kanker. Jadi untuk menegakkan diagnosis, itu kita perlu mengambil jaringan tumor untuk memeriksa di lab. Ya, nanti bisa kelihatan, oh ini yang nggak normal, yang ini yang normal, seperti itu. Ya, jadi dari karakteristik tadi yang disebutkan, kita jadinya paham bahwa ternyata memang si sel kanker ini merusak dengan cara dia tadi apa? Membentuk sendiri sel-sel tanpa bisa dikendalikan, tidak bisa dimatikan, justru malah bisa pindah ke tempat lain dan menyerang organ lain ya. Nah, bayangkan kalau asalnya misalnya kanker itu dari hati, kemudian dia menyebar ke paru-paru ya. Menyebar ke paru-paru dia akan menyebabkan pasien tersebut menjadi sesak ya karena paru-paru yang normal jadi dihinggapi sel kanker sehingga tidak bisa bertukar oksigen di paru ya. Nah, bagaimana kalau dia pindahnya ke otak? Kalau ke otak nanti dia jadi sakit kepala atau kalau kena ke pusat penglihatan dia jadi gangguan melihat. Kalau kena ke pusat gerak dia jadi terjadi kelumpuhan ya, macam-macam, tergantung dia menyerang kemana. Padahal asalnya bukan dari tempat itu. Nah, itu yang menyebabkan dia sangat berbahaya dan mematikan ya. Nah, untuk gejala kanker itu bervariasi tergantung pada jenis kanker dan organ yang terserang ya. Jadi, paling utama, paling sering pada pasien adalah mengalami berat badan yang turun drastis. Berat badannya biasanya tadinya normal atau gemuk, tiba-tiba dia jadi kurus dan cepat sekali terjadi penurunan berat badan itu pada kanker ya. Itu adalah khas pada semua pasien. Yang kedua, benjolan. Benjolan ini bisa di tempat utama dari kanker itu terjadi atau bisa juga terjadinya benjolan itu di daerah penyebaran. Misalnya kanker yang ada di paru, kalau dipegang dadanya nggak ada benjolan, tapi ternyata ketika dia sudah menyebar ke kelenjar getah bening leher, itu kita bisa raba ada benjolan ya. Atau kalau pasien kanker payudara, itu biasanya terlihat ada benjolan di payudara, kemudian sudah prosesnya berlangsung terus-menerus, lama-lama di ketiaknya juga teraba ada benjolan. Jadi, benjolan itu adalah ciri bahwa kita harus hati-hati, waspada terjadinya kanker. Yang ketiga nyeri ya, nyerinya biasanya terlokalisir di bagian yang mengalami kelainan, tekstur kulit atau warnanya berubah ya pada kanker-kanker yang letaknya di permukaan. Misalnya kanker kulit, kanker payudara, dan lain-lain ya. Kemudian kalau pasien ini mengalami kanker yang berada di saluran nafas, itu biasanya pasien mengalami batuk kronis ya. Atau
kanker tertentu yang menyebar ke paru-paru, itu biasanya pasien juga batuk kronis ya, batuk, sesak nafas. Kemudian ciri lain adalah dia mengalami memar, memar itu kebiruan ya di kulit. Atau dia mengalami perdarahan, karena pada kanker ini tadi pembuluh darahnya rusak. Kan tadi kita lihat sendiri ya, dia mengalami neovaskularisasi dan angiogenesis berlebihan sehingga perdarahan dimanapun dan bisa spontan. Misalnya pada penderita kanker di daerah leher atau tenggorokan, dia mengalami batuk darah, seperti itu. Atau kanker paru, dia mengalami batuk darah. Atau kanker hidung mengalami mimisan, seperti itu ya. Berulang terus-terusan, begitu lagi mimisan. Nah, itu harus dicurigai. Atau kanker darah, seperti itu ya. Itu juga banyak yang mengalami gejala dengan perdarahan yang khas. Yang kemudian adalah yang ketujuh, demam. Pasien kanker ini karena dia daya tahan tubuhnya kurang, biasanya dia kondisi fisiknya lemah dan sering mengalami demam ya. Jadi kurus, sering demam, nah itu harus dicurigai juga. Kemudian yang kedelapan itu luka yang tidak kunjung sembuh. Nah ini biasanya pada kanker-kanker yang ada di daerah permukaan ya. Kemudian 9, keluar cairan abnormal dari dalam tubuh ya. Macam-macam ya, bisa berupa cairan di paru-paru, cairan di perut ya, atau kalau misalnya ada daerah-daerah tertentu ya, misalnya di genitalia atau daerah kemaluan juga bisa mengalami pengeluaran cairan berlebihan itu. Yang terakhir kesulitan bernafas ya atau sesak. Bagaimana kita menegakkan diagnosis? Jadi kalau kita mau tahu ini jenisnya kanker atau bukan, ganas atau tidak, kemudian kita pengen tahu kepastiannya, maka kita harus periksa ya. Jadi tadi gejala tadi harus periksa. Nanti dokter akan menanyakan bagaimana riwayat kesehatan sebelumnya yang dialami sebelumnya pasien secara detail ya. Tadi pasti akan ditanyakan pertanyaan-pertanyaan tadi dari faktor resikonya, gejala yang terjadi, kemudian terkait kekhasan dari kanker yang dicurigai ya. Kemudian yang kedua akan dilakukan pemeriksaan fisik pada pasien. Biasanya pemeriksaan itu dari seluruh tubuh ya, dari tanda vitalnya, tensi, nadi, suhu, saturasi oksigen. Kemudian nanti dicari di daerah yang dituju, diperiksa semua, kemudian dilakukan penunjang pemeriksaan seperti lab ya, diambil darah, di ronsen, jika dibutuhkan di CT scan, MRI atau PET scan ya. Ini pemeriksaan canggih untuk lebih detail lagi mengetahui letak, posisi, ukuran, serta derajat keparahan dari kanker tadi. Nah, kemudian setelah tahu gambaran radiologis atau gambaran dari hasil pemeriksaan tadi, maka dilakukan pengambilan sampel ya. Pengambilan sampel ini dengan prosedur biopsi. Papa, ini nggak pakai ini. Jangan ada suara. Nggak pakai earphone. Mohon maaf ya. Pemeriksaan untuk mengambil sampel tumor itu dengan prosedur biopsi. Biopsi itu dengan biopsi terbuka, bisa dengan operasi ya. Misalnya seorang yang mengalami tumor di daerah perut ya. Jadi untuk mengambil sampel perlu dioperasi, dibuka atau dilakukan laparotomi. Seperti itu ya. Kemudian pembedahan itu bisa secara khusus untuk mengeliminasi atau mengeluarkan seluruh tumor, bisa juga untuk hanya biopsi saja kemudian ditutup lagi ya. Itu tergantung keputusan klinis dari dokter yang melakukan pemeriksaan. Kemudian core biopsi, kalau core biopsi itu tidak dengan operasi tapi dengan sayatan kecil, dimasukkan alat jarum biopsi kasar ya, kemudian diambil secara langsung ya. Yang keempat, biopsi jarum halus. Jadi dengan jarum halus itu bisa diambil, dimasukkan ke dalam objek gelas, nanti diperiksa di mikroskop. Lalu bisa juga dilakukan peneropongan ya atau endoskopi pada kanker yang ada di daerah saluran cerna atau bronkoskopi pada kanker yang berada di paru. Lalu pada saat dilakukan peneropongan biopsi tersebut tadi dilakukan biopsi sekalian ya. Jadi ini semua dilakukannya itu tergantung kanker apa, letaknya di mana ya. Nah, tadi kalau sudah ketahuan penyakitnya, jenisnya, diagnosisnya tegak, maka apa yang dilakukan pada pasien?
Ya tadi tetap tergantung jenis kankernya, sudah stadium berapa, kondisi pasien memungkinkan untuk dilakukan apa. Jadi dari semua modalitas yang bisa dilakukan untuk pasien kanker itu dipilih ya, berdasarkan kemampuan pasien untuk mendapatkan pengobatan yang dia mampu. Jadi tidak semerta-merta ini semua dilakukan, pembedahan dilakukan, kemo dilakukan, sinar dilakukan, tidak bisa. Jadi kita pilih jenis tumornya apa, sudah stadium berapa, hasil labnya bagaimana, kondisinya bagaimana. Jadi menata laksana kanker ini ada seninya ya, kita tidak bisa melakukan sesuatu yang sama antara satu pasien dengan pasien lain. Setiap pasien itu memiliki derajat keparahan yang berbeda-beda. Jenisnya juga beda-beda. Misalnya sama-sama kanker paru, tapi yang ini jenisnya small cell, itu lebih progresif atau lebih berbahaya. Yang ini jenisnya large cell, yang ini jenisnya adenokarsinoma, yang ini jenisnya squamous. Jadi jenis PA-nya lain, itu terapinya juga beda, obatnya bisa beda, sinarnya, dosisnya juga bisa berbeda ya. Ada juga yang ternyata hasil PA-nya itu kalau di sinar itu tidak akan mempan, jadi sudah bisa dipastikan dia tidak dilakukan sinar, misal seperti itu. Nah, jadi macam-macam modalitas ya. Di sini ada pembedahan, kemoterapi. Kalau pembedahan udah tahu ya, pastinya di bedah itu diambil ya, dibuang tumornya. Yang kedua kemo. Kemo itu sekilas aja supaya paham, kemo itu kita memasukkan obat ya ke dalam tubuh yang bersifat sitostatika. Jadi sitostatika itu dia mematikan sel kankernya. Tapi jangan lupa karena itu si obat itu dia sifatnya sitostatika, mematikan selnya, jadi bisa jadi sel yang normal ikut-ikutan rusak. Makanya kenapa kita tahu kalau orang kemoterapi itu pasti ngedrop ya kondisinya. Dia mengalami mual muntah hebat, misalnya kesemutan, lemas, kemudian bolak-balik harus transfusi darah karena HB-nya turun ya, atau trombositnya turun, leukositnya turun, karena obat kemoterapi yang diberikan itu akan menyebabkan sel normalnya ikut kena ya, bukan hanya sel kankernya saja, karena dia dimasukkannya melalui pembuluh darah. Yang ketiga radioterapi. Jadi radioterapi itu kita memberikan sinar radiasi ya yang bisa merusak sel juga. Nah, cuma bedanya kalau sinar, kalau ini diberikannya tidak seluruh tubuhnya disinar, hanya daerah yang dituju untuk mematikan sel kankernya. Jadi sebelum radioterapi biasanya dokter akan melakukan simulator lokasi tumor, kedalaman, berapa dosis dari radiasi yang diberikan ya. Nanti di situ disinar terus-menerus, beberapa kali lama-lama akan mematikan sel yang disinar tadi. Kalau targeted terapi ini kita memberikan obat-obatan itu yang sesuai dengan mutasi gennya. Jadi kalau mutasi gennya ini, nanti obatnya ini. Nah, ini lebih bagus lagi daripada hanya kemo. Jadi dia lebih detail. Cuman kelemahannya pemeriksaannya harus canggih dan fasilitasnya harus tersedia ya. Dan sekarang targeted terapi itu sangat-sangat berkembang karena rata-rata obat untuk targeted terapi ini obat-obatan yang tablet. Jadi pasien cukup minum obat, tidak perlu disuntikan. Itu akan mengalami perbaikan yang lebih baik daripada menggunakan kemoterapi. Cuman hanya jenis-jenis kanker tertentu yang bisa dilakukan targeted terapi. Yang kelima, imunoterapi tadi ya. Imunoterapi itu apa sih imunoterapi? Jadi imunoterapi itu kita memberikan obat yang dimasukkan ke tubuh supaya nanti sel imun tubuh kita itu mampu melawan kanker sendiri. Jadi ini perkembangan yang terbaru dalam ilmu pengobatan kanker ya. Tapi kebanyakan obat imunoterapi ini kayaknya bukan kebanyakan, semuanya nggak ada di BPJS. Jadi di Indonesia ini belum, dan harganya cukup mahal, belum affordable, belum banyak orang yang menggunakannya, kecuali yang orang-orang mampu imunoterapi ini. Yang keenam, hormon terapi. Hormon terapi ini hanya diberikan untuk tumor-tumor yang perkembangannya dipengaruhi oleh hormon ya. Misalnya ada beberapa jenis yaitu pada kasus kanker ovarium ya, atau kanker di daerah usus ya. Nah, selain kita tahu terapi kuratif atau yang bertujuan untuk secara langsung menyerang sel kankernya, ada hal yang lebih penting ya, atau sama penting yang tidak kalah penting lah ya. Itu terapi paliatif. Kadang mungkin pasien dikasih tahu ini paliatif aja gitu. Paliatif itu apa sih? Paliatif itu kita merawat pasien tujuannya supaya kualitas hidupnya dia baik. Jadi kemungkinan dia untuk
berkembang menjadi serius tanpa perhatian itu kita hindari dari awal ya. Jadi manfaatnya baik sekali. Misalnya gini, pasien di awal terdiagnosis, kita langsung sampaikan kita akan lakukan terapi paliatif supaya penderitaannya berkurang. Biasanya kan kita tahu hari ke hari seorang penderita kanker itu akan mengalami penurunan kondisi ya. Misalnya suatu saat nanti ketika tumornya itu membesar, dia akan mengalami nyeri ya. Nah, nanti maka kita sudah berikan terapi-terapi yang terkait obat-obat nyeri atau bahkan kita melakukan blok saraf tepi untuk mematikan sel nyerinya. Jadi di awal udah diantisipasi dulu supaya tidak terjadi nyeri. Kemudian kalau dia sesek, itu kita berikan oksigen atau kita berikan nebulisasi atau uap ya supaya eee, apa namanya, nafasnya lega ya. Kemudian yang kedua, terapi-terapi jadi paliatif ini semua terapi yang akan menyebabkan pasien itu lebih tahan, meskipun si paliatif ini dia tidak menghentikan proses perjalanan penyakitnya ya. Jadi kalau nyeri diberi obat nyeri, kalau sesek diberi obat sesek, kemudian dukungan keluarga ya. Jadi kayak keluarga itu saling bahu-membahu untuk memberikan support positif kepada pasien dan keluarga juga akan berperan untuk mengambil keputusan. Jadi biasanya dokter itu ketika awal pertama kali kenalan sama pasien, kemudian ketemu penyakitnya itu akan mmm, minta kepada keluarga ya, kepada pasien untuk sama-sama bekerja sama supaya pasien ini betul-betul paham penyakitnya. Jadi yang lebih baik itu kalau pasien kanker itu kita ajak dia untuk, "Ayo kita sama-sama mengobati penyakit ini." Kadang kan, ada keluarga yang maunya disembunyikan penyakitnya, pasiennya jangan dikasih tahu. Nah, itu sebenarnya kurang tepat ya, karena kalau pasien itu tahu penyakitnya, dia otomatis akan lebih siap. Dia akan lebih paham apa yang akan terjadi besoknya, kemudian nanti kalau diobati efeknya akan seperti apa, gitu ya. Bahkan ada faktor lain yang mungkin berbeda kalau dia nggak diberitahu, misalnya dia sudah mulai ikhlas dengan kondisinya, udah berdamai dengan penyakitnya, jadi dia akhirnya lebih secara spiritual dia lebih banyak ibadahnya, lebih khusyuk gitu ya. Nah, itu akan memperbaiki justru kondisi sakitnya. Daripada pasien tidak diberitahu penyakitnya sehingga nanti dia banyakkan marah atau bertanya-tanya, "Saya ini kenapa?" Seperti itu. Jadi paliatif itu salah satunya adalah psikoterapi atau dukungan dari lingkungan sekitar dan pasien itu sendiri ya. Nah, kapan kita perlu lakukan ini? Sejak awal. Jadi jangan ditunda dari awal pertama kali ketahuan kanker, maka harus mulai tata laksana paliatif. Kemudian kalau memburuk ya, kalau memburuk itu harus ditingkatkan tata laksana paliatifnya ya. Terutama kalau pasien ini memburuk itu karena nyeri ya. Nyeri kanker ini terkenal adalah nyeri yang sangat nyeri. Jadi, kalau dibahasakan itu kalau di buku unbearable pain ya, nyeri yang tidak tertahankan. Jadi benar-benar nyeri sekali kanker itu. Jadi pasien kanker kalau dia marah, kalau dia, eee, cemberut atau nggak bisa senyum itu karena memang dia merasakan sakit ya. Kemudian sesak biasanya nafasnya, sesak itu kalau ada efek ke paru ya. Atau dia mengalami lelah sekali, karena memang tubuhnya kan digerogoti oleh sel ganas, jadi dia tambah kurus, dia jadi lemas, tidak bisa aktivitas, dan jadi mood-nya juga terganggu. Nah, itu peran paliatif sangat penting. Yang ketiga, kalau ternyata memang nggak ada harapan lagi untuk dilakukan apa-apa, kadang-kadang bisa dijumpai seseorang penderita itu datang sudah stadium akhir. Jadi di stadium dini dia tidak ketahuan adanya kanker, dia datang sudah tumornya sudah menyebar ke mana-mana. Sehingga biasanya nanti dokter menyampaikan ini perawatan paliatif saja, tidak bisa dilakukan tindakan-tindakan yang sifatnya invasif atau nanti kalau diberikan malah justru akan menyebabkan kondisi pasien menurun. Ya. Untuk tim yang terlibat dalam saat pengobatan paliatif bukan hanya dokter, tapi juga melibatkan perawat ya. Fisioterapi untuk terapis rehabilitasi, jadi bisa nanti dilakukan fisioterapi ya, kemudian psikolog ya, psikolog untuk support psikologisnya, ahli gizi nanti untuk menghitung kebutuhan nutrisinya, kemudian rohaniawan juga di rumah sakit dilibatkan dan di rumah juga disarankan ya, jadi kayak mungkin ada ustadz atau ada kalau agama yang bukan Islam, rohaniawan yang datang untuk, support secara, spiritual ya. Kemudian bisa juga
yang melakukan terapi paliatif dibantu juga oleh cancer survivor. Jadi orang-orang yang pernah mengalami kanker dan dia ternyata bisa stabil dalam kondisi baik ya. Jadi dia melibatkan diri dalam suatu pekerjaan sosial. Satu lagi yang termasuk juga ke dalam tim, kita anggap tim adalah keluarga, karena memang pasien sehari-hari berada bersama keluarganya. Sekarang kita bahas tentang, kalau tadi kan kita udah tahu terapi, bagaimana itu kanker, sekarang pencegahan ya. Pencegahan yang harus dilakukan itu perlu semua orang tahu, karena mencegah ini lebih baik daripada kita terkena dan mengobati ya. Kalau kita dalam kondisi tubuh yang baik, sehat, maka kita harus mencegah jangan sampai mengalami kanker. Apa saja? Yang pertama, gaya hidup sehat ya. Jadi, kalau seseorang yang sehari-harinya makanannya itu banyak buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, ya serat ya, itu mau nggak mau dia akan mengalami kondisi usus yang sehat, dia akan masuk zat-zat antioksidan, mineral ya, yang sifatnya menyebabkan gangguan peradangan yang ada di tubuh itu sembuh sendiri. Jadi pola makan sehat itu akan memperbaiki kualitas tubuh kita, sel-sel tubuh kita ya. Berbeda kebalikannya dengan pola makan yang tidak sehat akan menyebabkan peradangan terus-menerus sehingga akan berisiko mengalami kanker. Yang kedua, makanan olahan cepat saji itu jangan dimakan ya, dengan apalagi makanan-makanan yang ada pengawet ya, pewarna, penambah rasa. Sekarang banyak banget gampang nyarinya, di mana-mana mesti makanan itu dikasih penyedap, dikasih pewarna ya biar menarik. Padahal sebenarnya itu zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh bahkan merusak ya. Yang keempat, jaga berat badan supaya tetap ideal. Jadi disarankan berat badan itu sesuai dengan berat badan ideal. Kemudian rutin berolahraga, tetap beraktivitas, kurangi stres, istirahat cukup, dan tidak merokok. Faktor risiko yang kita tahu banyak, yaitu pajanan asap rokok, jangan sampai merokok karena rokok itu benar-benar nggak ada manfaatnya sama sekali. Kalau tidak penyakitnya kanker ya batuk minimal kena bronkitis atau penyakit penyempitan saluran nafas atau bahkan gangguan pada jantung dan stroke ya. Jadi resikonya merokok itu sangat tinggi sekali untuk merusak kesehatan. Yang kedua, tidak minum alkohol, karena alkohol kita tahu itu juga zat yang tidak dibutuhkan tubuh, bahkan merusak ya. Kemudian lindungi dari tubuh kita dari pajanan matahari berlebihan. Kemudian melakukan vaksinasi ya. Kalau kita untuk mencegah kanker serviks biasanya ada vaksin HPV ya. Kemudian pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan ini terutama kalau orang yang punya faktor risiko tinggi, misalnya usia tua, terus kemudian di keluarganya ada riwayat kanker, atau usianya belum tua, cuman keluarga dekat, misalnya ibu kandung atau apa. Nah, dia misalnya orang tuanya ada yang kena kanker payudara, nah anaknya itu secara rutin memeriksa gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, nanti tidak sampai terjadi dalam kondisi yang sudah kritis atau sudah stadium akhir ya. Nah, kemudian tentang makan sehat tadi, ini ada gambar makanan yang sebenarnya sehari-hari kita makan ya, dan ternyata itu adalah makanan yang sangat dibutuhkan untuk menyebabkan kondisi tubuh, sel-sel tubuh kita ini baik dan tercegah dari kanker ya. Jadi di sini saya mengutip dari surat Abasa ya, surat Abasa itu ayat 24. Kata-katanya di situ adalah, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Jadi Allah sudah memberitahu kita di Al-Quran bahwa sebenarnya kalau kita mau sehat ya perhatikan makanan kita. Apa yang kita makan itulah yang akan terjadi di tubuh kita. Nah, dan bahan-bahan makanan yang Masya Allah ya ada di lingkungan, apalagi kita negara tropis, makanan sayur-sayuran tuh mudah didapat ya. Ikan juga, Indonesia ini negara laut juga ya, jadi ikan juga mudah ya. Kita nggak kesulitan untuk dapetin bahan-bahan ini. Jadi sebenarnya ini alami dari alam dan berguna untuk tubuh ya. Nah, memang ada yang perlu kita ketahui juga bahwa dipengaruhi juga oleh cara mengolah masakan tadi ya. Jadi walaupun bahannya bagus, tapi kalau cara pengolahannya tidak baik, ya tetap saja nanti nutrisinya akan rusak, kita tidak mendapatkan manfaatnya. Nanti bisa dibaca lebih lanjut ya tentang cara pengolahannya. Ya, di sini ada sayur-sayuran, kacang-kacangan, ya ikan, ya
kemudian rempah-rempah seperti bawang putih dan kunyit itu bisa mencegah kanker. Nah, kebalikannya, bahan yang berbahaya menyebabkan kanker itu nama lainnya bahan karsinogenik. Ini contohnya yang saya tampilkan di gambar ini ya. Makanan olahan ya, makanan olahan udah pasti dia dagingnya nggak tahu kapan dibikinnya ya, terus apa saja campurannya, kadang diberi pewarna, pengawet ya, penambah rasa sehingga warnanya jadi bagus, menarik seperti itu. Padahal ini tidak sehat dan bisa menyebabkan peradangan dan memicu kanker. Ya, kemudian rokok sudah pasti ya, alkohol dan ini polusi udara. Ya, kalau kita terpapar, kita harus berhati-hati. Kalau bisa dihindari ya, karena ini akan menyebabkan risiko kanker meningkat. Nah, kemudian ini, jadi kesimpulannya tuh kalau gaya hidup kita sehat, ya, itu kita pasti akan tercegah dari segala penyakit ya, termasuk kanker. Nah, dari mulai kapan ya? Dari sekarang, mumpung kita sehat ya, sebelum terlambat atau sebelum penyakitnya terjadi. Nah, ini saya mengutip dari hadis yang mengatakan ada 2 kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Jadi kadang kita merasa kita sehat sampai kita lupa untuk menjaga kesehatan, seperti itu maksudnya. Terus kemudian, kita menganggap kita itu luang, bisa melakukan apa saja, sehingga kita lupa apa namanya, nggak memerhatikan perlu istirahat atau, eee, memilih berolahraga, tapi kita lebih banyak santai-santai ya. Jadi, waktu luang itu juga harus, digunakan untuk menjaga kesehatan ya. Menjaga kesehatan itu dengan menjaga gaya hidup sehat dan menggunakan waktu luang kita agar efektif untuk beraktivitas ya, dan lain-lain ya. Bisa berekreasi untuk menghilangkan stres ya, seperti tadi yang disarankan untuk pola gaya hidup sehat untuk mencegah kanker. Sedikit saya ulas tentang kanker paru ya. Jadi kalau tadi secara umum ini kanker paru secara khusus ya. Jadi kanker paru itu ternyata berdasarkan berturut-turut data WHO dari tahun 2018 sampai 2020-2022. Itu masih menjadi penyebab pertama kematian akibat kanker. Jadi berarti kita harus paham kanker paru ini sedemikian ganasnya, jadi penyebab kematian nomor 1 di dunia, di seluruh negara di dunia ya. Dan jumlahnya itu lumayan banyak ya, 1,8 juta kasus kematian atau 18% dari seluruh kematian akibat kanker. Dan itu per tahun ya, bervariasi ya angkanya. Kemudian kanker paru ini jumlah kasus barunya terus-menerus meningkat ya. Yang terakhir adalah kasus baru kanker paru itu urutan ketiga. Setelah kanker payudara, kasus parunya lebih banyak dan kanker serviks, terutama pada wanita ya. Paru itu apa sih? Kita semua punya paru-paru ya. Kalau kita ada paru-paru baru kita bisa bernafas ya. Itu diciptakan Allah ya untuk berfungsi sebagai alat pertukaran gas. Jadi kita merasakan kita ini mendapatkan oksigen itu nggak perlu berusaha. Cuman bernafas tanpa ada, apa namanya, tanpa ada upaya yang keras, kita bisa mendapatkan oksigen. Karena paru ini terus-terusan bekerja tanpa kita sadari, tanpa ada rasa sakit, dan kita memang sehari-hari mendapatkan oksigen dari kedua paru kita ya, yang diserap dari kedua paru kita. Nanti kalau oksigen itu sudah diserap di paru, dia akan masuk ke aliran darah dan akan disampaikan ke sel tubuh kita. Seluruh sel tubuh kita itu dapat oksigen yang berasal dari penyerapannya di paru-paru. Nah, oksigen itu dipakai oleh tubuh kita untuk sel-sel tubuh melakukan metabolisme ya, menghasilkan energi ya, kemudian untuk memberikan makan pada sel-sel supaya tetap sehat ya. Nah, nanti hasilnya itu berupa karbon dioksida atau CO2. Nanti dia akan kembali lagi ke dalam paru, dibuang lewat udara yang dihembuskan. Jadi waktu kita menghirup udara, kita menghirup oksigen. Ketika kita mengeluarkan udara, kita menghembuskan karbon dioksida. Jadi, Masya Allah ini rancangan yang benar-benar sempurna dari Allah ya. Bayangkan kalau ketika kita tidak bisa merasakan nikmatnya menghirup oksigen, pasti kan nafasnya akan sesak, sel-selnya akan rusak. Nah, seperti itu nikmatnya punya kedua paru ya. Nah, kalau kanker paru itu faktor resikonya sebenarnya sama ya, tapi terutama adalah yang berkaitan dengan pernafasan atau
zat-zat yang masuk ke paru ya, atau asap. Nah, kalau faktor resiko kanker ini selalu ada dua ya. Selalu, tadi kan ada internal, eksternal. Kalau untuk faktor internal, kita nggak bisa mengendalikan lagi, karena emang udah seorang individu yang dari sananya seperti itu. Misalnya secara genetik punya riwayat kanker dalam keluarga, itu faktor internal yang tidak bisa dikendalikan. Kemudian usianya sudah lebih dari 40 tahun. Kalau kanker paru itu pria lebih banyak dari wanita. Nah, kalau pasien yang eh, dengan ketiga faktor tadi, maka dia disebut sebagai GRT atau golongan resiko tinggi. Kalau golongan resiko tinggi, maka disarankan dia melakukan screeningnya. Dan menghindari faktor-faktor yang dapat dikendalikan, misalnya merokok. Jadi jangan merokok, kemudian tinggal di lingkungan sekitar perokok juga harus dihindari, jadi dia tidak kena asap. Kemudian paparan zat karsinogen atau zat-zat yang menyebabkan kanker juga harus dihindari. Gejalanya, terutama gejala pernafasan ya, yaitu adanya batuk darah, sesak nafas, dadanya nyeri, suaranya serak atau suaranya hilang. Kadang pasien datang nggak bersuara, jadi ini kenapa ya suaranya hilang, dikiranya ada radang tenggorokan. Tapi setelah diperiksa dengan pemeriksaan laringoskopi, ternyata pita suaranya nggak bergetar sama sekali, kemudian dilakukan ronsen, ternyata di parunya ada tumor. Jadi tumor itu mendesak saraf yang menyebabkan pergerakan pita suara. Saraf motoriknya rusak, jadi pita suaranya nggak bergetar, suaranya hilang. Kemudian tadi benjolan di pangkal leher karena penyebaran tumor paru ke kelenjar getah bening, adanya kurang nafsu makan dan berat badan menurun ya, seperti pada pasien kanker umumnya, itu banyakkan dia kurang nafsu makan dan berat badannya turun. Yang terakhir sembab atau bengkak di wajah dan leher. Nah, jadi setiap pasien gejalanya itu lain-lain, tergantung dari derajat stadium pasiennya, stadium berapa, sudah menyebar kemana. Nah, itu nanti akan menyebabkan kekhasan gejala yang berbeda-beda. Jadi ini gejalanya seperti ini, tapi tidak harus keluar semuanya. Nah, sekarang yang penting adalah pencegahannya. Pencegahan ada dua kalau untuk kanker paru. Pencegahan primer itu adalah mencegah orang yang bukan merokok supaya dia tidak jadi perokok. Itu pencegahan primer. Jadi utamanya kita cegah dia jangan merokok. Yang kedua, pencegahan sekunder. Jadi seseorang yang sudah merokok aktif supaya berhenti merokok ya. Dan pola hidup sehat seperti yang tadi ya sudah disebutkan, makanan yang bergizi, minum air putih, istirahat cukup, olahraga, kelola stres. Dan kalau kita mengalami kondisi di mana ada gangguan kesehatan, segera memeriksakan diri. Terima kasih. Demikian Bu Darmini dan para Ustadz dan anggota MKI yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bu Dokter. Aduh, masa Allah saya sampai terpaku dari tadi bengong. Kita kayaknya memang harus hati-hati ya Bu Dokter ya. Baiklah pada jamaah yang hendak bertanya, udah ada yang raise hand duluan nih, Teh Nadia. Mangga Teh Nadia, silakan. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dok, saya Nadia. tuh pernah dengar dari Dokter Zaidul Akbar bahwa kanker itu bisa disebabkan karena emosi yang terpendam. Apakah itu artinya juga karena misalnya hormon kortisol atau hormon adrenalin yang mengendap gitu di dalam tubuh, atau gimana penjelasannya dari dokter? Makasih dokter. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang betul stres itu juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tubuh kita merespons dengan kondisi ketidakseimbangan hormonal ya. Bisa dengan beberapa jaras ya, bisa dengan jaras kortisol. Jaras itu artinya sistem hormonnya alurnya bisa lain-lain setiap efek dari stres tadi. Tapi tubuh yang stres itu akan mengalami yang pertama dia hormonal imbalance, gangguan hormonal, kemudian mudah lelah ya, kemudian terjadi perubahan pada hasil-hasil produk dari hormon tadi atau endokrin, sel-sel endokrinnya, sehingga bisa mengalami
peradangan yang berlebihan. Nah, peradangan berlebihan terus-menerus pada pasien yang stres ya, dan juga stres ini akan menyebabkan seseorang itu istirahatnya tidak maksimal ya. Biasanya dia tidurnya juga nggak lelap ya, atau makannya juga nggak enak ya, atau bahkan dia tidak memperhatikan apa yang dia makan. Nah, itu banyak faktor yang bisa menyebabkan berawal dari stres itu muncul pola hidup yang tidak sehat, gangguan hormonal, peradangan terus-menerus sehingga terjadi akhirnya suatu keganasan. Itu merupakan penyebab secara umum tapi tidak spesifik, Teh Nadia. Ada lagi Bapak Ibu jamaah MKI. Teh Nadia gimana Teh Nadia? Iya, cukup deh. Makasih, dokter. Silakan Bapak Ibu. Karena kalau dilihat tadi Izin ya. bertanya, Bu Dokter. Sudah ada? Waalaikumsalam, Bu Assalamualaikum. Darmi. Ya. Izin bertanya, gini dok, kalau misalnya untuk kemoterapi itu ada batasannya nggak dok? Misalnya, sekian kali gitu, dengan derajat, dengan stadium kanker. Terima kasih dokter, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Teti ya. Jadi Iya, betul. kemoterapi itu biasanya dilakukan setiap 21 hari sebanyak 4-6 siklus ya. Tapi ada juga jenis-jenis tertentu yang tidak sampai 6 siklus ya, beda-beda ya. Ada juga yang lebih mungkin dari 6 siklus karena ada chemo maintenance. Jadi kita mengenal adanya lini pertama. Lini pertama itu adalah pemberian kemoterapi ketika kita baru mendiagnosis penyakit itu terjadi. Nah, jadi kita obati di awal start penyakit itu ketahuan jenisnya, kemudian diobati di lini pertama itu sebanyak 4-6 siklus tadi sambil dilihat dievaluasi ada perbaikan atau tidak. Kalau seandainya ada perbaikan diteruskan sampai siklus ke-6, kemudian biasanya dokter memutuskan kalau tumornya ini sensitif terhadap radiasi, dilanjut radiasi. Atau kalau perlu pembedahan, dilanjut pembedahan seperti itu. Jadi keputusan klinis untuk berapa kalinya tindakan selanjutnya setelah kemo itu bergantung dari stadium, tetapnya stadium dan jenis tumornya. Obatnya pun juga mempengaruhi. Ada obat yang diberikan setiap 21 hari, ada obat yang harus diberikan setiap minggu gitu. Jadi lain-lain. Tapi yang jelas untuk kemoterapi ini siklusnya itu tergantung dari stadium dan jenis tumornya. Oh gitu ya dok, terima kasih. Dok, kalau misalnya kemo ini ditanggung BPJS nggak? Iya, betul. Kemo sampai saat ini ditanggung BPJS. Jadi hampir semua obat kemo ditanggung BPJS. Ada obat-obat kemo tertentu yang nggak ditanggung BPJS, tapi secara umum kalau terdiagnosis kanker itu di BPJS obat kemonya ada. Oh iya dok. Dok, punten satu lagi. Kalau misalnya pasien pasca kemo, terus kita ingin nengok kan, misalnya ngebesuk itu batasnya sampai berapa hari pasca kemo ya dok? Soalnya berseliweran sekian hari lah, sekian hari gitu. Gitu dok. Terima Oh, iya. kasih. Jadi kalau eh, kemoterapi itu kan kita memberikan obat sitostatika ya. Obat sitostatikanya ini ketika disuntikan ke tubuh pasien, eh, mungkin sebaiknya nggak banyak orang di sekitarnya karena obat ini juga termasuk golongan obat beracun. Mungkin dia dianggap kalau nanti ada tetesan obat dan lain-lain. Jadi sebaiknya sih ketika dilakukan kemo ya nggak usah banyak yang dampingi kecuali memang yang keluarga dekat yang memang merawat pasien. Kan kasihan juga kalau nggak ditunggu keluarga ya. Tapi yang nggak dibolehkan juga kalau rame-rame jenguk selama kemo itu berlangsung ya karena memang ruang kemo itu kan memang ruang yang harusnya nggak banyak orang. Itu kan obat-obatan yang ada di situ, obat-obatan yang beresiko. Obat-obatan sitostatika yang merusak sel, gitu. Jadi selama kemo berjalan, biasanya nanti kalau jenguk pas di rumah aja. Tapi kebiasaan orang Indonesia kalau ada yang sakit yang besuknya Allah rame banget. Sampai nggak bisa lewat. Solidaritas tinggi dok. Solidaritasnya tinggi. Ya. Jadi Masya hanya Allah satu ya. kali pasca kemo aja dok. Gimana? Jadi hanya satu kali pasca kemo aja, 1 hari pasca kemo aja kita nggak boleh nengoknya. Boleh sebenarnya, tapi kalau sudah selesai kemo, obatnya udah selesai ya, udah nggak ada obat-obatan yang berisiko di situ. Itu kan obatnya diteteskan terus-menerus kan selama beberapa waktu, gitu. Ada beberapa obat biasanya
biasanya kombinasi obat. Nanti kalau sudah selesai, hari berikutnya baru bisa dibesuk gitu. Oke. Terima kasih dokter, bermanfaat sekali. Terima Hatur kasih, nuhun. Angga Nuhun, silakan Bu Diah dari Bandung. Bu Dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi 2 minggu yang wabarakatuh. lalu, 2 minggu yang lalu saya kehilangan teman terbaik saya, akibat kanker gitu ya. Dia itu dimulai mulai terasa gejala kalang dari Jepang ya, setahun yang lalu. Bulan Agustus mulai terasa ya tidak enak badannya ya. Kemudian diperiksa ternyata ya kanker gitu ya. Beberapa kan tidak ada perbaikan ya. Kankernya itu semacam cairan yang seperti ingus gitu ya di dalam di pencernaan ya, dalam pencernaan. Nah itu eh, tidak ada perbaikan, udah berbagai macam ini sudah sampai pindah-pindah sampai ke empat dokter gitu ya, semua berbeda-beda, ini berbeda diagnosanya, berbeda diagnosa sampai akhirnya ya kedar Allah ya, kemarin 2 minggu yang lalu hari Jumat eh, di dipanggil oleh Allah ya. Nah itu kenapa sampai terjadi perbedaan pendapat begitu dok? Itu teman dekat saya, makanya ini Kalau dari sedih ceritanya, gitu. tumornya tumor apa disebutnya Ibu Dia? Katanya sih ya jadi aneh, pokoknya di pencernaan, itunya teh berupa berupa eh, cairan itu cairan seperti ingus gitu gitu. Keluar dari Saya lupa namanya, makanya saya kan ini ngobrol dengan suami. ya. Ya keluar kemaluannya gitu ya. Tapi dari itu berasal dari pencernaannya katanya gitu. Ya memang Saya pikir itu saya kira itu teh ini ya bening gitu ya, getah bening. Jadi kalau tumor yang letaknya di perut ya, kan Ya, perut kenapa itu gitu. organnya macam-macam, ada di perut itu ada usus, ada rahim juga di perut, ada saluran kencing juga di perut, ginjal juga di perut. Nah, kadang itu Bu Dia itu ketika di CT scan, iya betul, memang pencernaan, tapi kadang itu ketika di CT scan karena dia udah perlengketan ya ke sana kemari, sampai kalau dilihat dari gambarnya aja itu bisa beberapa kemungkinan, bisa kadang ketika di awal dikiranya itu tumornya di usus, pas dibuka ternyata datangnya sel tumor itu dari rahim, tapi dia sudah keluar dari tadi kan dia sifat dari sel tumornya tahu ya, kayak gambar kepiting tadi akarnya kemana kemana kemana, lama-lama ke usus. Nah, kalau di gambarannya itu kelihatannya di usus, padahal sebenarnya pas dibuka, pas dioperasi, oh alah ternyata ini tumornya dari rahim gitu. Tapi udah melakukan perlengketan-perlengketan di sekitarnya sampai ke usus. Ada juga yang tumornya dikiranya ada di usus, ternyata awalnya berasal dari ginjal. Jadi benar-benar di perut itu organnya macam-macam. Kalau digambarkan dari ronsen kita bisa bisa banyak dugaan. Nah, untuk menghindari hal-hal yang diagnosis berbeda-beda ini bagaimana? Jadi sebaiknya kalau pasien yang sudah dipastikan bahwa dia mengalami kondisi kanker atau penyakit ganas itu datang ke rumah sakit yang fasilitasnya baik ya. Fasilitasnya itu artinya dia punya segala fasilitas yang lengkap. Kalau di Jakarta mungkin yang paling lengkap Darmais ya, Darmais. Atau kalau ya, atau di Siloam yang Sudah Semanggi Mercy itu. Nah, di situ kan dia punya alat banyak macam-macam lengkap dan ada tim dokter, dan jangan pindah-pindah ke dokter yang berbeda-beda. Kalau bisa sama dokter yang sama, kalau udah cocok terusin sampai benar-benar bisa ketahuan penyakitnya dan terapi atau solusi yang terbaik. Memang kadang sulitnya itu adalah kalau pakai BPJS sistem rujukannya ya. Kadang-kadang tidak langsung dirujuk atau mungkin
kendala jauh dari rumah sakit yang fasilitasnya lengkap, atau mungkin merasa dengan dokternya kurang enak komunikasinya, jadi pengen pindah ke yang lain. Pada akhirnya nanti pasien akan diperiksa dari awal lagi, jadi akan menunda-nunda diagnosis yang harusnya penata laksanaan yang harusnya lebih cepat gitu. Jadi sarannya begitu tahu penyakitnya, jangan pindah-pindah dokter di rumah sakit yang memang fasilitasnya baik. Jadi benar-benar diikuti kasusnya oleh tim yang sama gitu. Karena kalau kita ngobatin kanker ini tim, jadi bukan satu orang. Misalnya kanker paru, dokternya nggak hanya dokter paru, dokter bedah toraks, dokter radioterapi untuk sinarnya, terus dokter gizi untuk ngasih makanan sehatnya apa aja, terus dokter psikiatri untuk masalah kejiwaan atau terapi paliatifnya, dokter ahli nyeri juga, dokter anestesi yang untuk ngeblok sarafnya kalau ada nyeri. Jadi itu namanya tim tumor board. Jadi kalau di tim yang itu sama, maka nanti akan ditangani lebih baik gitu daripada pindah-pindah tim gitu. Terima kasih dok. Iya, memang sering kadang saya juga pernah punya pasien diduga tumornya dari paru, tapi dia letaknya di bawah ya, di daerah paru bagian bawah, di ujung gitu ya. Ternyata setelah itu dia bukan dari paru, dari diafragma bagian bawahnya lagi, justru dari hati. Jadi kayak dia semacam meluas ke atas seperti itu. Jadi bentuknya kayak cairan bertambah, dikiranya itu berasal dari tumor paru, ya ternyata enggak, dari dalam perut, tapi dia udah rusak sampai naik ke atas paru. Gitu. Jadi kelihatannya itu biasanya kalau dibedah baru ketahuan pas dibuka. Kalau dari ronsen kadang suka kita terkecoh gitu. Dari scan kita bisa terkecoh. Terima kasih dok. Iya, terima kasih. Ibu Siti Laetullah Qadari, Ibu Ila, silakan Bu Ila. Ya, terima kasih dok, Ibu Darmi. Begini dok, saya flashback dari cerita atau kisah keluarga saya itu, kakek saya sampai anak Pak D, bahkan adik kandung saya sendiri itu kanker usus gitu. Dengan rentetan dari keluarga saya itu termasuk mungkin pendapat saya atau bodohnya saya termasuk gen gitu ya dok ya. Dan perlu saya tanyakan tuh gini, mungkin sampai kapan dengan keturunan itu, atau seumur hidup, atau sampai keturunan keberapa itu gen itu masih bisa mengikutin ke anak cucu gitu. Habisnya terus terang saya takut gitu dok. Dari anak bude saya aja ada 2, 3, adik kandung saya sendiri usia 28 tahun udah kemo, dinyatakan dalam 2 tahun terakhir itu bersih. Namun dengan instruksi dokter selama dinyatakan bersih itu harus masih ketergantungan dari dokter, maksudnya untuk periksanya. Namun adik saya itu merasa karena udah dibilang bersih, akhirnya dianggap sehat. Nggak taunya 2 tahun setelah kemo dianggap bersih itu meninggal karena dengan keluar darah dari hidung, dari telinga, dari apapun itu. Saya pernah konsultasi ke dokter yang saya kenal, kemungkinan ada kanker lain gitu. Ya, intinya cuma saya pengen tanya, mungkinkah itu termasuk gen, dan sampai kapan itu gen bisa berhenti atau tidak bisa berhenti. Terima kasih dokter. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, turut sedih juga ya Bu atas baru saja musibah yang terjadi pada keluarga Ibu. Mudah-mudahan Ibu diberi kesehatan ya. Jadi sebenarnya kalau faktor genetik itu juga variabelnya banyak. Variabel itu apa ya? Gen di dalam tubuh kita yang menyebabkan terjadinya kanker itu tidak satu macam, tapi berbagai macam ya. Dan dari berbagai macam gen itu tadi, sifat penurunannya pun berbeda-beda ya. Nah, kenapa gen yang dianggap sebagai dasar terjadinya kanker? Jadi gini, tubuh kita kalau ada kerusakan itu
ada gen di dalam tubuh kita yang namanya gen tumor supresor. Jadi gen tumor supresor itu dia akan mencegah kalau terjadi kerusakan jangan sampai terjadi tumor gitu. Tapi tidak sesederhana itu, dia banyak sekali macamnya. Dan cara menurunkannya itu berbeda-beda. Jadi kenapa dalam satu keluarga nggak semuanya, bahkan ada juga yang di keluarganya hanya satu orang saja, yang di bagian bawahnya lagi, maksudnya di tahap anak atau cucunya tidak terdeteksi itu bisa juga. Jadi beda-beda. Nah, ya semuanya perlindungan dari Allah, tapi memang secara yang saya jawab sini kan bukti berdasarkan penelitian ya, memang itu diturunkan. Kalau sampai tahap level ke bawahnya kemana itu kan nanti dia kan akan menikah lagi dengan misalnya seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki. Nah, nanti kalau Oke. yang dari pihak yang dia menikah itu tidak ada resiko kanker, dia akan menurunkan resikonya gitu. Tapi kalau seandainya dari pihak yang dia menikah lagi itu ternyata ada keturunan kankernya, itu mungkin juga memicu lebih banyak gen-gen tumor supresor yang rusak, yang lemah tadi lebih banyak. Jadi memang itu tidak bisa dipastikan karena kan jarang orang nikah langsung screening tumor semuanya. Kan Iya, biasanya nikah aja. Ya, jadi iya, iya. nanti kan akan dipengaruhi pasangannya juga ya. Jadi yang memang betul itu kalau dari keluarga dekat secara langsung. Tapi walaupun keluarga dekat secara langsung, misalnya dari ibu ke anak, ada juga yang dari ibu ke anak, anaknya nggak ada yang kena, ada juga. Jadi itu nggak bisa, memang sebenarnya semuanya itu kehendak Allah jadinya ya. Walaupun Iya, teori kedokteran mengatakan resiko tinggi, tapi kalau emang Allah nggak berkehendak terjadi ya tidak terjadi. Jadi memang yang kita bisa upayakan bukan kita sedih kemudian kita aduh terus jadi putus asa ini sampai kapan kayak gini, justru kita yang kita upayakan adalah kita menjaga hidup kita supaya tetap sehat dan kita berlindung dari Allah lah, minta berdoa supaya diberi kesehatan seperti itu, karena memang faktor gen itu tidak bisa diprediksi. Ada yang dari beberapa keturunan sudah tidak muncul penyakit, ternyata di bawah ternyata di dia tuh timbul seperti itu. Jadi makanya kita penting sekali untuk tahu pencegahan kanker secara eksternal kalau kita punya faktor internal tadi. Faktor risiko yang kita cegah apa saja kita udah tahu, kita terapkan seperti itu. Ya, Dok. Habisnya Iya. orang tua saya sendiri aja kan orang Iya, tua kandung saya, bapak saya juga kemarin Bapak. jadi kankernya itu di atas paru-paru gitu loh, Dok. Itu tahunya Oh, juga udah usia sekitar 60-70 tahun dan dia dirawat selama 3 bulan. Akhirnya ya mau dioperasi karena kendala usia, terus kankernya juga udah lebih, maksudnya lebih ganas atau gimana gitu, kata dokter akhirnya udah bisa dioperasi. iya gitu. Terima kasih ya, Dok, atas Iya, penjelasan. Bu. Semoga diberi kesehatan. Ya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya masih ada Ibu Julfia, dokter. Ibu Julfia, silakan. Oh, udah ada dokter. Ada lagi Bapak Ibu jamaah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi hampir lupa saya pertanyaan saya. Mohon maaf. Karena faktor U. Iya, ini dok, saya ini apa sedikit bocor ya. Ada teman suami saya transplantasi ya. Apa? Suaranya nggak begitu kedengaran. Suaranya diperjelas. Halo, 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 Iya, halo, iya, halo. Iya, Iya. Oke. Jadi saya sharing sedikit nih, sedikit curcol tentang transplantasi organ, dok. Dok, dengar ya, dok? Transplantasi ya, Ya, transplantasi ya. transplantasi. Ya, Gimana? jadi transplantasi organ, kalau nggak salah lever kali ya. Transplantasi hati, dokter. Liver, Nggak liver. kedengeran. Oh, transplantasi hati ya. Iya, mohon pencerahannya karena ya
itu tindakannya itu kan di Cina ya, itu lama. Cuman sekarang ini Gimana? kesehatannya itu menurun drastis gitu. Kalau kalau Kesehatannya menurun dokter setelah ya, transplantasi. iya, jadi justru Bagaimana Bu malah Darmi? Jadi transplantasi bagaimana? udah Setelah lama transplantasi dia kesehatannya menurun. Seperti ya, itu yang saya tangkap. iya udah lama tindakannya itu udah lama, Transplantasinya sejak kapan operasinya? udah lama dok. Ya ya ada kalau sebelum pandemi ya mungkin kisaran Bulan. 7 tahunan lah. Di Cina berarti ya? Ya betul betul Oh sekali. iya. Ya, nah itu kalau dalam pemikiran saya yang awam ya dok, itu ya mending nggak usah. Ya mohon maaf ya dok ya, mohon maaf. Karena Iya. waktu ini kan suami saya ada ya acara ngumpul-ngumpul apa family gathering gitu ya dok. Ternyata ini eh, kondisi kesehatannya itu eh, jauh lebih bagus yang tidak transplantasi gitu dok. Ya mohon pencerahannya dok. Ya Kedengeran nih. dok. Artinya lebih baik tidak transplantasi. Ternyata transplantasi itu Oh malah lebih buruk. iya. Itu dokter. Mohon Iya, penjelasannya. kebetulan. Baik. Berarti ini kasusnya kanker hati. Kalau nggak kanker hati, dia kankernya ada di empedu ya. Jadi akhirnya harus diganti ya hati. Itu transplantasi itu memang tidak menjamin keberhasilan ya. Karena memang yang dilakukan adalah mengganti organ hati dengan milik orang lain. Nah, di situ pasti ada resiko. Resiko cocok apa enggak sama donornya. Iya. Cocok apa enggak sama yang donornya kepada resipien atau penerimanya. Biasanya risiko tidak cocoknya lebih besar ya, karena memang bukan punyanya dia sendiri, akan ada reaksi penolakan dari tubuh dan lain sebagainya. Atau kalau seandainya cocok, mungkin ada komplikasi di pasca operasinya, karena itu suatu tindakan besar ya, operasi terbuka, bisa terjadi gangguan pada prosesnya operasinya tadi, sehingga akan terjadi perubahan-perubahan di sekitarnya, atau terjadi infeksi pasca transplantasi, atau mungkin supresi dari imunitas setelah transplantasi. Jadi penerima transplantasi ini juga harus benar-benar menjaga kondisi setelah pasca operasi karena ketika dia sudah diganti organ dari orang lain itu dia akan mengalami penurunan drastis dari kekebalan tubuhnya. Jadi karena dia sedang merespon terhadap sesuatu yang baru yang masuk ke tubuhnya. Jadi biasanya dia daya tahannya akan turun, peradangannya akan tetap lama berlangsung. Nah, di situ ada risiko mengalami perburukan. Makanya kenapa kalau pasca transplantasi itu banyak juga yang tidak berhasil seperti itu. Nah, keputusan transplantasi itu jadi gini, salah satu metode untuk memang kalau sudah tidak ada harapan lagi bahwa misalnya hatinya dia itu dipakai lagi itu udah nggak ada harapan, tapi dia masih kepengen bertahan. Nah, kebetulan ada orang yang mau mendonorkan hatinya. Nah, mungkin dia punya harapan dan dokter pasti sudah menyampaikan kalau seandainya dilakukan ada resiko seperti ini gitu. Tapi itu keputusan kalau memang dilakukan ya tetap bisa dilakukan seperti itu. Ya dok, ini ya sebagai info aja. Biasanya Awal-awal yang paling sering itu kalau transplantasi bukan kasus kanker ya, karena kalau kanker hati malah udah nggak bisa di otak-atik. Biasanya kalau sirosis ya, sirosis hati yang bukan ganas, karena risiko banget kalau udah kanker hati itu biasanya udah nyebar kemana-mana. Di bedah malah tambah parah. Jadi harus dipastikan malahan itu bukan kanker hati. Mungkin tumor jinak atau hanya sirosis atau hati yang mengeras ya, pengerasan hati. ya dok, awalnya ini awalnya bagus deh pas ketindakan. Jadi beliaunya Suaranya, setelah Ibu. tindakan itu bagus, awalnya bagus, Ya, tapi resiko yang menurunkan kesehatannya itu ya
menahan ya Menurun beberapa tahun karena setelah setelah itu setelah transplantasi tindakan. awalnya bagus itu dokter. Iya, Iya, awalnya bagus, malah jadi nggak bagus setelah ditransplantasi. Cuma Iya, iya. Sayang banget ya. ya, maksud saya awalnya setelah tindakan, jadi tahun-tahun pertama setelah tindakan itu bagus loh. Cuman Gimana? ini kan udah 7 tahunan ya, itu drastis penurunan kesehatannya. Jadi tahunya itu malah sekarang ini setelah udah lama tindakannya itu dong, begitu dong. Iya, Bu Julpi ya, jelas ya Bu Dokter ya. Jadi artinya memang ya kita tidak tahu ya resiko sebelum sesudahnya dokter ya, itu Iya, udah pilihan sih. Oke, ada iya, lagi karena organ yang dimasukkan bukan punyanya. Pasti ada respon tubuh yang bisa menerima, bisa melawan ya. Kayak gitu, nggak bisa diprediksi. tergantung imun ya dokter. Ada Iya, lagi jamaah betul. Bapak Ibu. Kayak seru banget nih dokter, kayaknya perlu ada lagi nih. Udah lama kita tidak ada kajian kesehatan, jadi ini kayaknya masih antusias banget. Ada lagi jamaah Bapak Ibu? Tidak? Cukup? Terima kasih. Ada Saya lagi? boleh Mau nanya, deh. Ya, saya hadiah. Monggo. Ayo, Siapa? Assalamualaikum Bu warahmatullahi Reni. wabarakatuh. Oh, Bu Reni. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Gini dok, kakak saya waktu itu kan pernah ini apa, kalau headnya itu nggak teratur gitu kan. Terus pas dicek kata dokternya itu katanya pramenopause. Nah, terus dirujuklah ke rumah sakit gitu. Pas di rumah sakit ini di apa dianjurkan itu untuk apa namanya tuh dikuret gitu kan. Iya, Nah, betul. dikuret. Saya kira itu kalau dikuret itu udah dihabisin gitu kan. Ternyata Iya. dikuretnya itu diambil sampel. Oh iya, iya. Jadi seminggu pas pulang dari rumah sakit itu perutnya itu langsung besar gitu, Dok. Nah, terus kan pas besar itu susah bernapas jadinya. Terus dibawa lagi ke rumah sakit, tau-taunya itu kata dia apa sih namanya? Ada kayak ada tumor kata dia begitu kan. Nah, terus dibawalah tuh ke rumah sakit Adiaksa. Pas di situ di ini lagi apa namanya di ronsen ya. Nah, Iya. pas di situ baru kelihatan itu jaringan sel-selnya itu udah penuh gitu, Dok. Jadi prosesnya itu singkat banget, yang awalnya katanya dari cuman pramenopause, pas dikuret itu langsung selama sebulan itu 2 kali bolak-balik rumah sakit, udah sampai ke rumah sakit Darmais. Pas di rumah sakit Darmais kata dia, "Nggak urgen," kata dia, "karena belum sampai ke darah," kata dia begitu. Padahal itu kondisi perutnya udah besar gitu, Dok. Akhirnya dibawa ke rumah sakit Pondok Indah, nah di situ langsung ditangani, ternyata udah langsung stadium 4 gitu, Dok. Oh, iya. Udah kemana-mana jadinya, Iya, iya. Gimana itu, Dok, awalnya, awal kasusnya gitu, awalnya dari situ aja sih. Tapi memang ini kasusnya kan apa onkologi ginekologi ya, kasus untuk kanker yang ada di sekitar rahim, bukan kompetensi saya, cuman memang eh, sedikit yang kita perlu paham kalau tindakan biopsi juga punya komplikasi tindakan biopsi itu paling sering itu perdarahan. Dan yang kedua, tindakan biopsi itu sendiri justru bisa memicu kankernya untuk berkembang lebih cepat aktif ya. Jadi memang ketika sebelum tindakan itu dilakukan, sebaiknya memang benar-benar diputuskan metode biopsi apa yang tidak membahayakan pasien. Jadi didiskusikan dulu antara keluarga dengan dokter, dan pasien harus tahu risiko sebelum dilakukan tindakan. Kalau di bidang paru misalnya ya, kalau ada tumor yang letaknya di saluran nafas yang ukurannya 2 cm. Ketika tumor itu nanti pas pada saat di bronkoskopi, kita ketemu tumor itu menutup hampir seluruh bagian dari saluran nafas, dan letaknya ternyata di atas, sehingga ada kecenderungan, kalau seandainya tumornya itu dilepas dari salurannya, dari akarnya itu, nanti darahnya itu akan membanjiri paru bagian bawahnya, malah pasiennya malah jadi nggak bisa bernafas. Nah, seperti itu biasanya di tengah-tengah tindakan, kami memanggil keluarga pasien untuk melihat sendiri, ini seperti ini ternyata di dalam. Gimana mau dilanjut atau enggak? Kalau saya sarannya begini, kalau nanti risikonya begini.
tapi nanti dilakukan alternatif tindakan seperti ini. Sebaiknya seperti itu sih ya yang idealnya. Cuman mungkin pada waktu itu dokter waktu melakukan kuretase tadi tidak menduga kalau ternyata yang terjadi di dalam adalah sesuatu yang sangat responsif sehingga terjadi perdarahan cepat, kemudian pembesaran sel tumor yang berlebihan. Mungkin di awal tidak terlihat adanya risiko seperti itu. Jadi itu termasuk ya dampak dari efek risiko buruknya dari tindakan itu. Ya, jadi ada yang seperti itu tapi sedikit ya. Itu namanya kayak sebenarnya orang bisa bilang apes gitu ya. Ternyata jenisnya yang cepet banget, residif banget Iya. gitu. Heeh. Jadi memang itu nanti pada akhirnya kalau itu jadi seperti dokternya punya pengalaman. Oh ternyata nanti kalau ada gambaran seperti ini, kadang kita kalau nggak menemukan pengalaman-pengalaman kayak gitu juga kita nggak bisa memprediksi kejadian-kejadian seperti itu karena kalau di kepustakaan kadang dikatakan presentasenya rendah, tapi kadang ketika kita temukan di daerah kita ternyata yang terjadi dengan jenis seperti itu banyak gitu. Kayak contohnya kalau di paru itu jenis yang small cell hanya sekian persen, sedikit nggak nyampe 20%. Ternyata pas di saya praktek ternyata banyak yang small cell karsinoma yang ganas banget itu banyak ya. Dan yang menyebar ke otak yang dikatakan survival atau ketahanan hidupnya hanya 4 bulan, ternyata kalau kita lakukan penanganan lebih cepat bisa lebih dari itu juga banyak yang kasus-kasus yang penyebaran. Ya, jadi itu namanya sesuatu yang unpredictable sebelum dilakukan tindakan, tapi ternyata terjadi gitu loh, kayak apesnya gitu loh, apesnya tindakan, efek dari tindakan. Iya, Tapi bisa juga memang ada gangguan pada pembuluh darah pasien. Tadi kan kita tahu kalau tumor itu daerah sekitarnya itu pasti ada pembuluh darah baru yang tumbuh tak terkendali. Nah, mungkin pada saat kuretase itu melukai, tapi nggak ada gangguan pembekuannya, tapi gagal diatasi atau terjadi perdarahan itu justru pada saat pasien di rumah pada saat pulang. Sehingga di rumah kan nggak ada tenaga medis yang tahu. Pas udah membesar perutnya lah baru dibawa ke rumah sakit baru ketahuan. Memang sebaiknya kalau ada tindakan beresiko gitu agak lama sedikit setelah biopsi diobservasi dulu, jangan langsung pulang seperti itu. Tadi 2 karena hari langsung pulang ya. udah ada dari rumah sakitnya udah boleh pulang gitu. Iya, betul. Iya, awalnya Ternyata masih ada suatu perdarahan yang tidak diketahui kayak gitu. Karena ya, kan itu di dalam nggak kelihatan. cuman apa namanya yang kalau yang di rahim itu pembengkakan rahim apa apa gitu awalnya gitu. Miom itu apa? Dikira Nggak miom tahu. ya? Iya, katanya begitu kali Biasanya ya. Kayak kalau ada haidnya banyak, terus di oh, USG, kemungkinannya itu apa penebalan dinding rahim iya biasanya dikuret. benar-benar Ternyata pas di diperiksa ganas, ya itu bisa terjadi. oh, Tuh. gitu. Makanya sebaiknya habis tindakan itu benar-benar kondisinya udah stabil untuk dibawa pulang. Jangan sampai ada komplikasi tindakan yang terjadi di rumah karena penanganannya akan lambat pasti ya. Karena kan di rumah kan keluarga oh belum waktunya kontrol, diemin aja dulu tapi toto perutnya tambah besar Iya, seperti itu. Jadi memang setelah tindakan tuh wajib untuk dokter memastikan efek dari tindakannya itu tidak ada, aman semua baru pasien boleh pulang. Gitu. iya. Udah gitu pas langsung ke Darmais tuh nggak langsung di itu juga dok. Kata dia abis di Kalau itu saya kurang paham. eh, Kurang paham katanya itu. nggak urgent kata dia begitu kan. Udah deh tuh malam tuh disuruh Oh, pulang juga tuh sama itu di rumah sakitnya. Nah ya iya, iya. besoknya ya begitu karena udah apa namanya pas di rumah di Pondok Indah itu langsung diperiksa paru, jantung, ternyata udah menyebarnya kemana-mana gitu. Oh, iya, Ya iya. akhirnya nggak tertolong sih, dokternya Sayang sampai banget. bilang begini, sekali pulang kan udah disedot tuh cairannya. Nah nggak sampai pas waktu kontrol yang kedua itu udah bengkak lagi, ternyata itu udah nggak ada cairan, udah penuh sama sel kanker semua gitu kan. Nah, terus Cepet sampai banget ya. udah perawatan seminggu lebih lah kalau nggak salah. Terus dokternya ini rapat tuh dokter, kata dia, nggak bisa untuk lanjut operasi, kata dia kan, mendingan dibawa pulang aja karena, ini kasusnya udah berat gitu kan. Kalau takutnya nanti kalau nggak komanya di meja operasi, kalau nggak pas di ICU, kata dia begitu, Dok. Akhirnya dibawa Ya pulang, harus. nggak Aduh. berapa hari di rumah ya
Alhamdulillah dipanggil Allah. Iya, Mm. iya ikut sedih ya Bu ya. Kadang kanker seperti itu memang ada kondisi di mana dilakukan apa-apa juga udah nggak bisa. Itu kalau udah akhir ya, udah kalau kita bilangnya terminal, udah stadium terminal, sudah akhir, tidak ada harapan tadi. Makanya yang dilakukan paliatif tadi yang dibahas. Iya. Ya itulah karena kita kagetnya itu karena tiba-tiba gitu loh dok. Tiba-tiba Iya, langsung jadi tiba-tiba langsung ganas tiba-tiba ya begitu aja deh kagetnya gitu dok. Awalnya cuma dari ya headnya nggak normal gitu dok. Oke, Ibu Fauzana, Iya. sudah cukup belum? Udah Bu deh, terima kasih atas Oke. penjelasannya dok. Iya. Makasih Eh, waktunya. Terus sudah hampir jam 7 ya dokter ya ini kan Iya, di jam 7. memang ya, insya Allah next mungkin nanti ada pertemuan lagi ya dokter Monica ya, insya Allah ini kayaknya masih asik memang. Sebetulnya saya juga pengen tanya tapi ya nunggu nanti deh karena sudah waktu jam Nggak apa-apa 7. Bu, nanya aja. Ya, itu saya mau tanya ini dokter, perbedaan kanker dengan tumor itu apa sih dokter ya? Suka ada yang tanya Oh gitu. iya, itu Tumor sering dengan banget ditanyain karena iya. kan iya betul. Jadi tumor itu adalah pertumbuhannya, pertumbuhan pembelahan sel tadi menjadi suatu benjolan ya, itu namanya tumor. Nah, tumor ini ada 2 jenis, yang jinak sama yang ganas. Kalau tumor jinak itu dia biasanya dia bersimpai, tidak ada pembuluh darah baru, dan dia tidak berbahaya, tidak menginvasi atau merusak sekitarnya. Hanya berupa benjolan yang mungkin menekan atau menambah posisi ruangannya jadi tersempit karena adanya benjolan tadi. Tapi kalau tumor ganas itu disebut kanker. Jadi itu bedanya. Kalau kanker itu tumor ganas. Sehingga disebutnya kanker karsinoma ya. Yang Oh, bentuknya tadi seperti kepiting karena ada apa dari jaras-jaras akar untuk menyebar atau menginvasi metastasis ke tempat lain, itu ganas gitu. nah, terima kasih Jadi dokter. tumor itu benjolannya ada 2, jinak sama ganas. Iya. Kalau ganas disebut kanker. Oh gitu ya. Terima kasih dokter. Bagaimana Bapak Ibu jemaah? Kayaknya udah cukup ya. Udah jam 7 ya. Sudah jam 7. Kalau boleh saya ambil kesimpulan intinya kita pola hidup sehat ya dokter ya. Pola hidup sehat kalau yang kita untuk menjaga, dan kalau yang sudah ini ya kita ikhtiar. Tapi kata Bu Dokter tadi lebih baik sedia payung sebelum hujan, lebih baik kita menjaga ketimbang mengobati. Terima kasih banyak Bu Dokter. Insya Allah ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan tetap dukung dakwah kami di Majelis Keluarga Indonesia dengan mengimpakkan impak terbaik kita di 999080887 atas nama Majelis Keluarga Indonesia. Terima kasih untuk hari ini. Kita tutup dengan terima kasih Bu Dokter. Sehat selalu untuk kita semua. Ya, Bu Darmini, ibu-ibu jemaah MKI, semuanya semoga selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon ampun pada Allah, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.